Berarti kalau ada orang niat haji tapi belum kesampaian, pahalanya tetap dicatat sebagai haji, ya Bro. Yang sudah daftar kan sudah punya porsi, Hmm. kemudian ya terhalang karena antrian, akhirnya meninggal sebelum itu kan berarti dia Ya itu malah yang dapat masuk pahala haji masuk mabrur malah. masuk kategori niatul mar'i khairum min amali. Niatnya seseorang lebih baik dari amalnya. Kenapa kalau lebih baik amalnya? Wah, amalnya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di Pak Istok Majelis Ngopi, tempat kita ngobrol ngopi, tapi tetap serius, tetap kritis, tetap nyambung ke realitas umat. Hari ini kita akan bicara soal istitoah dan tata kelola haji. Tema ini terasa sangat dekat karena setiap tahun jutaan umat Islam Indonesia punya impian yang sama, menunaikan haji. Tapi kita tahu di balik niat yang suci ada realitas yang pelik. Antrean puluhan tahun, biaya terus naik, ada yang wafat sebelum berangkat. Bahkan ada yang tertipu jalur non kuota. Dan sore ini kita tidak sendirian, sudah hadir bersama kita, guru kita, ulama yang saya hormati, pengasuh Pesma Anur, Profesor Imam Ghazali Said LCMA. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Ah, Terima kasih sudah berkenan hadir Yai. Ya, Nggih. kasih. Eh, kita eh, mulai dari fondasi dulu ya. Allah ya berfirman di Quran surat Ali Imran 97 itu dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kata kunci di ayat ini adalah istitoah, Prof. Bisa dijelaskan bagaimana para ulama mendefinisikan istitoah itu, Prof? Ya, makasih. Jadi ayat itu memang eh, dilatar belakangi tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji. Hmm. Karena tidak semua orang, maka hanya yang mampu saja yang bisa melaksanakan ibadah haji. Jika tidak mampu, tidak istitoah, maka kewajiban itu gugur. Oh, Ya, jadi istitoah itu kan ada beberapa, ada 4 dimensi, Prof. Itu yang dibahas dalam fikih misalnya istitoah maliyah, istitoah badaniyah, istitoah amniyah, terusan istitoah zamaniyah. Nah, itu bagaimana, Prof? ya dulu saat Al-Quran diturunkan, itu sebetulnya masih terbatas, tidak sampai ke empat itu, karena Hmm. problemnya belum sampai ke situ. Hmm. Hanya istitoah itu yang paling menonjol waktu itu adalah istitoah amniyah. Eh, Karena waktu itu ketika ayat itu turun pada tahun ke-6 Hijriah, itu ke-6 Hijriah ya, ya Nabi berada di Madinah tahun ke-6, itu Mekah belum dikuasai oleh Nabi, iya, masih iya, iya. dikuasai oleh kufar Quraisy. Iya. Maka istitoah di sini adalah istitoah amniyah. Eh, Nah, kemudian setelah amniyah biasa diatasi, nah sebelumnya kan Nabi pernah berangkat. iya, Kemudian tidak diberi izin oleh iya, kufar Quraisy di, iya, di tahun ke-6 itu. Jadi iya. Nabi turun ayat itu Nabi berangkat. Maunya haji, kalau nggak bisa haji umroh saja. Gitu. Eh, Tapi ternyata tidak diperkenankan. Nah, hmm. maka yang di situ intinya adalah
istitoah amniyah. Makanya di dalam Al-Quran itu faida amintum, jika Anda telah aman, faman tabatta bil umrati ilal haji famastaisara minal haji. Nah gitu. Jadi dulu pertama itu keamanan, mereka kesehatan iya sudah, kemudian harta sudah tersiap, Ya, tapi karena keamanan tidak memungkinkan, ya, maka bisa. Nabi tidak haji dan tidak jadi haji walaupun sudah niat. Akhirnya Nabi bertahallul di Hudaybiyah itu, yang itulah yang memunculkan apa namanya apa yang disebut dengan suluh Hudaybiyah Oh, atau Al Hudaybiyah arbitrase. Kemudian berkembang setelah Rasulullah haji itu ada orang bertanya di hadisnya, itu ada di Bukhari, ada di Muslim, di hampir semua kitab-kitab hadis. Itu ada sahabat yang bertanya, Rasul, kewajiban haji itu sampai kepada ayah saya yang sudah tua, yang tidak bisa duduk di atas kendaraan. ya. Apakah saya boleh menghajikannya? Gitu. Ada kendala. Ya, kendala kesehatan, Kesehatan. kendala kesehatan. Maka dia tidak wajib, tapi saya menghajikannya boleh enggak? Iya. Terus Nabi berlogika. Apakah kalau Anda punya utang, bapak punya utang, apakah Anda wajib membayar? Oh iya, Rasul wajib membayar, ahli warisnya katanya. Wadainullah haqqu ayyuqda. Maka hutang pada Allah itu lebih hak untuk dibayar. Nah, itu yang kemudian memunculkan apa yang disebut dengan badal haji. Itulah hadis ini kemudian bagi orang yang sakit tidak terkena kewajiban haji, tapi yang nanti bisa dibatalkan. Itu walaupun ada perdebatan di kalangan fuqaha. Jadi itu yang kedua. Istitoah badaniyah itu. Istitoah badaniyah Ya. atau istitoah sihhiyah. Ya. Baru berkembang lagi istitoah apa namanya maliyah. Maliyah. Dulu tidak problem, maliyah itu umumnya orang bisa pada waktu itu ya. Ya. Sekarang orang tidak semua punya duit karena jauh. Iya. Orang ini. Kemudian setelah begitu itu ada istitoah ini, masalahnya amniyah kalau dulu amniyah itu adalah kalau terjadi perang di sana tidak dikuasai. Dan sekarang ini amniyah itu keamanan, itu kenyamanan. Iya. Jadi kalau orang sana itu begitu besar yang apa namanya, jumlahnya terlalu banyak, maka itu dianggap tidak memenuhi syarat amniyah. Makanya harus melalui jalur resmi sesuai dengan kuota. Jalur kuota. Ya. Itu menjadi berkembang sekarang itu karena jumlah jemaah haji itu secara statistik sebelum tahun 2000 itu jemaah haji di Saudi itu belum pernah mencapai 3 juta. Ya. Tapi setelah tahun 2000 itu bisa mencapai 3,5 juta. 3,5 juta sebetulnya yang resmi itu nggak sampai 3 juta, 2 juta, 2 jutaan lah 2 ya. jutaan atau 2,5 juta gitu. Nah ini ada penyelundup yang tidak punya kuota, non kuota atau ini disebut dengan al-hajj bi ghairi tasrih. Haji tanpa tasrih. Tidak punya ini. Itu banyak jumlahnya sehingga berakibat kecelakaan, ketidaknyamanan ibadah. Ketidaknyamanan, enggak, yang paling penting itu kecelakaan. Kecelakaan artinya berapa kali itu kecelakaan, jiwa terutama jiwa. Nah, akhirnya Saudi membatasi dan itu ketat, dan ketatnya ini baru tahun 2000, mulai tahun 2024 itu ketat, tahun 2025 super ketat. Jadi ini masih Prof ya, maqasid syariah ini kan memang hifdzuddin, yang itu hifdzul nasl ya, jiwa, hifdzul nafas, menjaga jiwa ini dari jiwa. Nah itu makanya harus dicari jalan keluar.
Nah, di antara jalan keluarnya itu adalah pembatasan kuota. Yes. Nah, itu problemnya di situ. Oke. Prof, sekarang jika ada orang kaya, tetapi uangnya itu dari pinjaman yang berbunga atau riba, apakah itu termasuk dalam kriteria istitoah, Prof? Nah, ini problem juga itu, karena yang namanya bunga itu walaupun ada perdebatan di kalangan para ulama, tapi yang terpenting adalah bunga itu haram. Jadi orang menyimpan kemudian dapat bunga kecuali mulai diakad mulai awal memang sebagai pemberian modal yang dalam fikih disebut kirot. Nah, kalau seperti itu ya, tapi haji ini kan enggak. Orang itu memang mau haji. Iya. Nah, itu kemudian diinvestasikan, ya menurut keterangan BPKH ini. Iya. Nah, diinvestasikan, kemudian nanti ketika haji di apa istilahnya? Apa menggunakan? Iya. Mereka tidak menggunakan istilah apa namanya? Bagi hasil bukan. Tidak menggunakan istilah bunga. Iya. Dalam bahasa Arab disebut faidah. Iya, Faidah. Iya, faidah. Interest bahasa Inggrisnya. Lah itu disubsidikan, katanya disubsidikan. Itu sebetulnya dari uangnya sendiri. Uangnya sendiri diputar untuk Ya, usaha. untuk usaha. Hasilnya Nah itu kalau mau seperti itu, mestinya itu sudah diakatkan mulai dari awal bahwa ini jumlahnya sekian tahun, diakatkan, nanti bisa di ini, asalkan aman. Harus diakat, kalau enggak ya termasuk haram seperti fatwanya Majelis Ulama itu. Jadi kita itu haji tapi bermain-main dengan riba. Nah, kalau kita mau fair, ya sudah diakatkan saja bahwa ini memang diinvestasikan, pemerintah menjamin bahwa itu aman. Sing repot itu kan maringono diinvestasikan terus duitnya hilang kafe, baru ruwet kan gitu. Iya. Nah, itu masalahnya. Ya, itu masalah yang sering ditanyakan oleh jamaah. Ini perlu transparansi ini ya. Ya perlu transparansi dan memang sudah diberitahu. Ya. Mungkin kalau sekarang sudah tahu ya. Jadi karena memang apa namanya media itu, medsos apa itu kan sudah terbuka. Bahwa kalau kita beberapa kali ngikuti itu, BPKH itu memang menginvestasikan. Bukan bermain hanya di suku ya. Nah, itu diinvestasikan. Lah itulah yang misalnya BPIH sekarang BPIH itu menjadi berapa? 96 atau 98 juta. Kemudian itu dari bunga itu. Kalau saya sebetulnya yang enak bunga sebetulnya. Dari bunga. Karena nggak enak. Nah, bunga itu kemudian dimasukkan lagi sehingga orang bayar hanya 60. Tapi apa namanya menunggunya itu kalau sekarang masih 13-14 tahun. Tapi ke depan yang sekarang daftar sudah 40 tahun. Makanya ada seorang tokoh itu yang mengatakan haji ini menjadi tidak istitoah itu, tidak wajib. Haji Ramadan saja. Ya pala umroh Ramadan. Ramadan sama dengan haji denganku. Tapi kalau walaupun itu nggak menggugurkan kewajiban kamu itu. Ya sebetulnya kalau memang membuat dia itu kan kita bisa menghitung kalau sekarang umurnya berapa. Nah, kalau umurnya diperkirakan ini, ya sebetulnya sudah ya gugur, gak punya kewajiban. Tidak punya kewajiban karena memang tidak mampu ya. Tidak mampu. Oke, Prof. Sekarang kalau untuk haji itu daftarnya pakai uang talangan kan. Nah, kan talangan ini sebenarnya Kementerian Kemenak dan DSN MUI ini kan juga sebenarnya melarang karena ini kan pertama
Ya sebenarnya dia nggak mampu kan, cuma ditalangi gitu. Iya. Nah, ini gimana Prof? Kalau itu penjelasannya Prof? Nah ini sekarang waktu itu Kementerian Agama Iya, ya. Nah kalau waktu itu. sekarang kan sudah diganti oleh Kementerian Haji dan Umroh kan belum Iya, ada actionnya masih ya. iya, Kita pakai yang lama dulu. iya. Yang kita bahas Iya yang lama yang lama. kemarin. Karena sekarang belum ada. Gitu. Iya. Itu memang intinya kan dilarang. Tapi Mm-mm. yang namanya bank itu kan kalau nggak lewat banknya dia kan nggak mabrur. A- a- Akhirnya lewat pintu belakang. Akhirnya sudah pokoknya sampai ini nanti tak talangi Mm, dulu. mm-mm. Nah, dia bayar nanti ini, dia Ya. bayar ini. Tapi yang namanya bank kan tidak ada yang mau rugi. Maka dia tetap memakai bunga itu. Iya, iya, Tetap iya. pakai bunga, tidak ada yang nggak bunga. Kemudian gimana kalau lah lah yang bunga itu kan namanya riba itu. Iya. Jadi ini problem. Ya kan seperti umroh itu bahkan kan banyak lembaga keuangan non bank maupun bank ya mungkin ya itu kan mau membiayai juga ya Ya, asal kan berangkat dulu orang tuh iya, kemudian nyicil karena analoginya ya masa sih orang nyicil sepeda motor bisa tiap iya, bulan iya, misalnya kan ya iya, sekarang kan umroh misalnya 34 itu kan sama dengan nyicil sepeda motor kalau 5 tahun ya mungkin sebulan 600 sampai 700 gitu kan. iya, Nah, eh, masalahnya itu memang akhirnya mungkin jadi ringan. Orang kan umroh dulu, iya. terus kan nyicil kemudian 5 tahun itu. Nah, nyicil itu kan istilahnya apa kalau nggak pakai bunga? Jadi, Kalau ada memang ada travel ya ya, yang saya dengar itu memang nggak bunga. eh, Ada yang bunga ya. ya, Yang ya, ya, kantornya ya, di Ketintang itu. Itu ya, saya ya, dengar. ya, Misalnya dia nalangi dulu. yes, Misalnya yes, dia ya, punya uang 5 juta. Mm-mm. Itu berangkat. Mm-mm. Mm. Dan itu sudah dijamin. Misalnya meninggal itu nggak bisa bayar. Oh, Nah, ada alhamdulillah ya, ini. Nah, ya, itu begitu. Ini Hmm. nanti saya dikira mengiklankan dia. Ya, Itu ya, gitu. ya. Tapi memang kalau nggak ada bunga ya nggak apa-apa. Ya, iya, iya, iya. Jadi ada Ya. bunga, katanya ada Kan bunga. constraint-nya kan riba ya. Iya, Jadi kalau tidak ada ribanya ya ya nggak nggak ada apa, gorornya ya nggak nggak ya ada nggak ya. masalah. Asalkan ojo dibujui. Eh, Nah kalau dibujui namanya horor oke, gitu. oke. Nah, sekarang kalau kita tarik ke Indonesia, Prof, data resmi tahun 2025 menyebut kuota haji itu kan 221.000 jamaah. Tapi waiting list-nya lebih dari 5,5 juta orang, Prof. Hmm. Bahkan ada daerah dengan masa tunggu ekstrim sampai 47 tahun itu, Prof. Itu Hmm. di Bantaeng kalau nggak salah itu. Bagaimana Prof melihat realitas ini dari kacamata syariat? Nah itulah yang nanti memunculkan apa yang disebut dengan istitoah zamaniyah. Dulu Ya, udah ya, ada itu. ya, 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 ya. Jadi ketika dia itu menunggu yang begitu lama, bahkan kalau di Malaysia bisa 100 tahun. Iya. Mm, Nah, terus mereka mencari terobosan. ya. Sini juga mungkin lebih baik cari terobosan. Sebab kalau memang sampai sebegitu orang daftar masih umur 40 tahun Mm, misalnya. Terus dia harus menunggu 47 tahun. Itu kan sudah umur 87 lebih. Iya. Kan gitu kan? Iya. Lah masa rata-rata umurnya orang Indonesia nggak sampai segitu. Iya. Kan bisa dihitung itu, Iya. bisa dihitung. Nah, ketika keadaan seperti itu menjadi tidak wajib. Tapi itu tidak apa namanya, tidak menguntungkan pemerintah karena pemerintah itu ingin akumulasi uang haji itu jadi banyak triliunan dari situ. Mereka begitu. Tapi menurut saya sepakat dengan teman-teman yang menyatakan bahwa kalau sudah seperti itu, dihitung sudah seperti itu, sudah gugur itu kewajibannya. Ya Ya. kalau memang nanti misal yang namanya orang kan macam-macam ya, dapat undangan raja misalnya. Nah, Eh, itu ya bisa dapat. Ada yang seperti itu, orang dia ternyata diundang oleh raja, misalnya jadi guru ngaji. eh, eh. Dia nggak daftar, tapi raja di ini. Lah berarti dia Ya. ya dapat lah, tapi jumlahnya piro kan gitu. Iya. Jumlahnya kan sangat Iya, terbatas. betul. Jadi menurut saya istitoah itu ada istitoah maliyah Mm-mm. yang sekarang ini, Ya. yang tadi di antara efek sampingnya terus dibuat
nabung itu atau nyicil, Ya. nah, itu ditalangi dulu yang adanya problem riba. Kemudian yang kedua ada istitoah badaniyah atau istitoah sihiyah yang sekarang itu memang diperketat oleh Saudi. Jangan sampai katanya kemarin itu berdasarkan nota diplomatik bahwa yang dikirim ke Indonesia itu, yang dikirim jemaah haji Indonesia itu 50% yang meninggal itu dari Indonesia. Iya, iya. Ah, 50. Jangan harus diperketat. Itu Iya. kan dari Kementerian Kesehatan kan sudah ada Iya. syarat-syaratnya. Tapi uang Indonesia itu kan banyak akalnya. Jadi yang nggak memenuhi syarat dulu racing daftar KTP-nya pakai dulu dia, tapi sing diperiksa dulu Nah, lah ini kan gitu jalannya nggak bener juga itu. iya, Nah, iya, iya. Itu kan itu menghalangi kemabruran berarti. ya, ya nggak usah saya omongkan itu. Kan gitu. Kemudian berikutnya adalah ada istitoah badaniyah atau istitoah sihiyah, baru istitoah amniyah tadi, kenyamanan. Kalau sekarang perang udah enggak, tapi ada Ya, amniyah kenyamanan. kenyamanan. Nah, itu Saudi terus memberlakukan la hajja bila tasrih. Tidak ada haji tanpa tasrih. Walaupun ulamanya ini enggak tunggal. Nah, itu problemnya. Misalnya contohnya saya sudah nulis itu di jurnal ilmiah tentang haji tanpa tasrih. Nah, Itu saya sudah meneliti kalau di Indonesia NU itu memfatwakan haji tanpa tasrih asalkan bisa mencapai Arafah dalam waktu yang sudah ditentukan itu sah hajinya walaupun tidak punya tasrih tapi berdosa. Jadi sah tapi berdosa. Aduh, ya wong ibadah kepingin golek pahala berdosa tadi. Nah, kenapa Ya kok apa berdosa? Sahnya itu ya fikih biasa begitu. Sahnya itu karena sudah mencapai Arafah dan sudah memenuhi rukun-rukun haji. Yang kedua, yang kenapa berdosa? Karena dia tidak taat pada ulil amri. Ulil amri mana? Ulil amri Saudi sebagai penguasa tanah suci dan ulil amri Indonesia. Tapi dianggap sah karena sah ya orang sih tetap pakai jalur itu. Sementara menurut Saudi Arabia yang pemegang otoritas haji bila tasrih itu tidak sah. Ya, kan itu akhirnya ada masalah lain kan Prof. Enggak. Ketika tanpa tasrih itu kan juga akhirnya tempat-tempat jalur-jalur yang biasa dilalui oleh tanpa tasrih itu kan akhirnya diperketat. Iya. Tulisan dipegang, ya ditangkap. Ditangkap. Kalau ditangkap kan tulisan ada fitnah isu lain. Wah ini tidak peri kemanusiaan lah apa. Ya ini mau ibadah dihalang-halangi. Padahal sebenarnya kan pemerintah Saudi itu mengatur agar yang punya tasrih itu ya dijamin kenyamanannya. Iya maksudnya itu. Keselamatannya. Itu menurut saya karena fatwanya itu tidak tunggal. Mestinya yang punya otoritas fatwa itu Saudi Arabia karena dia yang punya negara, punya negara dan di bawah kekuasaan dia. Ya. Nah, mestinya seluruh negara di dunia itu, ulama di dunia itu mengikuti fatwa Saudi. Karena kalau enggak itu dianggap pidana itu. Karena Saudi masuk penjara itu. Iya. Dan itu sudah realita, sudah terjadi gitu. Loh, kalau terusan masuk penjara dikira kok tega-teganya gitu orang ibadah kok masukkan penjara. Nah, ya enggak sudah melanggar karena di sana punya aturan. Saya kira wajar saja itu. Iya. Dan di zaman Nabi juga pernah terjadi seperti itu. Memang itu tidak boleh. Kalau ditahan tidak boleh ya sudah jangan memaksa. Nabi sendiri enggak memaksa kok. Iya, ketika ditahan di Hudaybiyah tidak boleh ya, tidak kan boleh. enggak masuk. Pulang Nabi. Dan Nabi itu pernah mengalami haji kambali. Iya. Haji kembali itu haji kembali mana? Iya. Padahal itu sudah perjalanan sudah tinggal sudah di tinggal 30 Hudaybiyah kilo, tinggal 30 kilo. Iya. Itu aja enggak memaksakan kan? Iya. Nah, itulah maka ke depan itu mestinya ada kita serahkan ke pemerintah Saudi dan kita mungkin harus merevisi fatwa di NU atau
apa saya nggak tahu di Majelis Ulama dan juga di Muhammadiyah jelas tidak sah. Hmm. Di Muhammadiyah jelas memanfaatkan tidak sah. Ada beberapa ulama di Mesir juga memfatwakan tidak sah. Ada fatwa individu, ada fatwa lembaga. Hmm. Nah, karena kita ini haji ini kolektif, ibadah kolektif ya, dan itu menyangkut beberapa negara, maka melalui lembaga OKI, OKI itu Organisasi Konferensi Islam itu sudah kuota sudah ditetapkan dan memang semuanya harus tunduk biar tidak mengganggu orang yang haji, dijamin kenyamanannya, dijamin keamanannya. Iya. Maka kita jangan memaksa. Iya. Dan saya kira Prof juga pernah merasakan ya kalau di Mina itu terlalu padat kan kita terlempar tidurnya di luar tenda. Nah, ya itu di Mina itu ada dua problem ya. Satu sudah terlalu besar. Kemudian yang kedua, ulama-ulama Indonesia itu untuk maktab 1 sampai maktab 11 itu kan di luar Mina. Iya, Itu Mina Jati, bukan Musdalifah istilahnya, sebenarnya. Musdalifah. Nah, dikasih nama Mina. Ya. Nah, itu tahun 2024 itu sudah tidak ditempati lagi untuk jamaah haji Indonesia, semuanya ke sini. Nah, itu mau problem. Tapi ini ketika kan kita dapat tambahan kuota. Iya. Tahun 2024 itu. 2024 tambahan kuota 20.000 itu. Kemudian oleh Menteri Agama dibagi 2 karena alasannya itu alasan kalau ini diterima jadi jumlahnya misalnya yang dari 20 itu misalnya yang untuk haji reguler itu kita masuk 10.000 lagi. 10.000 enggak 50%. Ditambah 10.000 mungkin sampai 18.000. Mereka hanya 2.000-an kan, hanya 8%. Iya. Ya. Itu menjadi berbahaya. Iya. Maka ada kebijakan dibagi 2. 50-50. Karena kalau yang apa namanya yang reguler dimasukkan ke haji khusus itu tidak ke Mina reguler, di Muaisy. Iya. Mereka di maktab 111, 12, 13 sampai 15 itu. Termasuk ke situ. Iya. Itu sebetulnya bagian dari kebijakan supaya tidak terlalu padat di sana. Kalau itu diterima semua, misalnya kata 18.000 misalnya, waduh bagaimana itu? Tambah soro ya. Tambah soro. Tambah soro yang reguler ya. Yang reguler. Lah itu problemnya. Nah tetapi yang jadi problem sekarang, ketika kebijakan seperti itu, ini katanya yang untuk haji khusus itu, yang diberikan haji khusus yang jumlahnya ditambah banyak, itu katanya 50-50 kan jadinya, 50%, 50% tidak sesuai dengan undang-undang. Iya. Maka katanya didol. Nah, itu problem mana? Oh ya, kata didol itu yang masalah tersendiri ya. Iya. Ya, sebetulnya kalau kebijakan itu nggak apa-apa itu. Ya, asalkan tidak dijual. Ya, kita membahas jika itu ditambahkan 18.000 itu ditambahkan ke reguler. Iya. 2004 itu memang tambah soro. Saya 2024 di rombongan kami itu kan biasanya ngambil nafarsani. Tapi karena rasio antara kamar mandi dan jumlah ini sudah tidak memenuhi syarat, banyak yang pup di luar kamar mandi, terutama buang air kecil itu di mana-mana dan bersucinya pakai air botol itu. Iya, air botolnya airnya habis kan yang untuk minum. Nah ini yang bahaya, makanya kemarin tulisan kita ya sudah nafar awal aja. Itu memang aduh luar biasa. Ya itu. Padahal itu enggak ditambah 18.000 ya. Iya. Enggak, yang 2024 ditambah itu 10-10. Oh 10-10. Ditambah 10.000. Wah pokoknya kalau ditambah lebih susah lah ininya gitu ya. Susah. Itu problemnya di situ. Jadi kalau kita nambah itu bisa meringankan antrian, bisa lebih dipercepat, tapi
pelayanan di sana menjadi problem. Iya, karena sebenarnya kan kapasitas Mina dan Arafah itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Nah, kalau di Arafah tidak masalah. Nggak masalah ya. Yang problem itu di Di Mina. Mina karena bermalam ya. Ya, di Mina itu memang tempatnya sangat terbatas karena dibatasi oleh gunung. Yes, Itu pun ya. sudah menerobos gunung. Iya. Nah, itu memang problem dan memang orang haji itu yang paling besar itu berada di Mina. Kalau di Arafah itu kan sebetulnya hanya 6 jam di sana. Iya. Dan bisa di mana saja, pokoknya masuk wilayah Ya. Arafah, ya kan? Nggak Nah, kalau bermalam juga. di Mina kan bermalam. Iya. Problemnya di situ. Iya, Dan bergerak, manusianya bergerak. Di Arafah kan diam, wukuf itu kan diam artinya. Tapi kalau di Mina, melontar jumroh, Iya. balik lagi. Iya. Itu harus nyaman tempatnya. Nah, Iya. itu yang problem. Memang ada solusi ke atas. Jadi dibangun Mina itu ke atas supaya lebih Kalau ke atas nanti investasi mahal dibebankan ke harga harga ongkos jamaah itu ya. Enggak juga kalau Saudi mau gitu. Karena apa? Saudi itu sudah triliunan dapat dari haji dan umroh. Ya dari visa aja berapa? Ada Oh, visa umroh. sudah dihitung itu. Kalau mau Saudi bisa. Prof, saya ingin gali lebih dalam. Kalau tata kelola haji kita tidak sesuai syariat, apa dampaknya bagi umat ini? Jadi utamanya baik secara sosial maupun spiritualnya. Ya kalau nggak sesuai syariat, problem itu. Memang orang haji realnya banyak. Tapi dampak bagi spiritualitas, bagi kebaikan bangsa, kan nggak ada dampaknya. Realitas sekarang ini loh. Orang haji banyak, masjid banyak. Tapi apakah masyarakat ini spiritualitasnya, ketaatan beragamanya tambah bagus apa enggak? Jadi rupanya di sini problemnya. Jadi karena tata kelolanya itu paling tidak kalau dikatakan tidak sesuai syariat itu terlalu ekstrim. Mungkin begitu. Ya. Tapi paling tidak mukhtalaf alaih. Ya. Mukhtalaf alaih itu masih dipersengketakan. Seperti sekarang ini ya kita ini pasang uang, terus uangnya di sini diinvestasikan tanpa ada taukil dari jamaah untuk diinvestasikan, kemudian diinvestasikan oleh pemerintah dan itu diakui dan kemudian itu kan bunga itu. Maka walaupun haji banyak, ya kita keagamaan kita itu tidak signifikan peningkatan spiritualitasnya. Jadi tetap haji bolak-balik tapi korupsi tetap jalan. Iya, penyimpangan tetap jalan. Itu menunjukkan nggak mabrur itu. Iya. Jadi ada pepatah ulama itu kan jalan menuju haji harus sebersih tujuannya ya, tujuan berhaji. Itu Prof. Aduh. Ya kalau dulu ya orang itu zaman jahiliyah itu orang ya namanya jahiliyah. Ya namanya hasil dari lonte, hasil dari minuman keras. Tetapi mereka kalau untuk haji, mereka tidak mau. Harus bersih. Walaupun perbuatan mereka begitu, orang jahiliyah itu tidak mau. Nah kita ini kalau orang yang muslim, bukan jahiliyah, kita kan sudah gak jahiliyah. Tapi dari hasil itu tetap digunakan untuk haji. Bahkan ada yang orang haji atau umrah gitu setelah mulai ditangkap KPK ini. Jadi waduh ya. Nah, jadi artinya apa? Spiritualitas kita itu dipertanyakan. Karena dulu membangun Ka'bah yang sekarang itu harus bersih. Uang-uang yang dari yang haram itu, jangan jahiliyah itu. Iya. Itu sudah tidak mau. Nah sekarang ini ya haji bolak-balik. Tapi duitnya dari mana? Iya. Jadi memang ini benar katanya Prof ini. Aduh saya ingat tadi transformasi dari
spiritual ke sosioekonomi itu rasanya nggak tampak ya. Padahal kita 200.000 orang jamaah tiap tahun. Buktinya kemiskinan, angka kemiskinan itu masih kalau menurut BPS masih 10%. Ya kalau menurut lembaga PBB sana ya. Lebih tinggi lagi. Iya, malah 60%. Tapi itu memang beda kriteria ya yang dipakai. Nah, haji mabrur kan tandanya ya dari pelit jadi dermawan sebenarnya kan. Gampangannya begitu. Gampangannya kan begitu. Jadi Islamic Social Finance ini kan sebenarnya kayak zakat, wakaf, apa itu? Infak sedekah itu kan sebenarnya nggak tergantung pemerintah kan. Kalau haji mabrur sakmono akeh itu kan sebenarnya dengan empati terhadap tetangganya yang kekurangan apa. Ini kan berarti otomatis membuat angka kemiskinan nggak ada lagi orang miskin sebenarnya kalau kita takaful nih, saling membantu, saling meringankan beban ini kan ini. Tapi kenyataannya kan enggak loh. Itu yang pertama. Yang kedua ternyata haji itu harusnya kebanyakan kalau nggak bisa transformasi ke sosial ekonomi, ini kesolehan pribadi kan. Ya kesolehan pribadi itu juga enggak, yang dulunya korupsi pulang haji korupsi lebih banyak. Ya kan? Ya artinya dari tidak amanah harusnya jadi amanah kan gitu outputnya kan. Ternyata kan haji tidak mempengaruhi apapun gitu ya dari perilaku sebagian mereka ya. Ini tidak ini. Tapi itu harus disertai dengan penelitian real. Iya. Real. Ini ada sebuah penelitian dulu itu sudah lama, sekarang harus diperbaharui. Itu dikemukakan oleh Zamasari Dovir. Itu di jurnal Prisma dalam kasus jemaah haji di Jakarta. Nah, penelitian dia waktu itu belum ada kuota seperti sekarang. Itu memang signifikan. Orang setelah pulang haji dia lebih dipercaya oleh publik. Karena orang kalau sudah haji itu gak nipu lagi. Nah, jadi signifikan terhadap perubahan masyarakat. Wah, itu percaya saya. Dulu itu kayak gitu. Nah, sekarang ini harus dilakukan penelitian ulang ini. Apa dampaknya ada haji bagi kesalahan sosialnya atau kesalahan pribadinya. Nah, sebab kemabruran itu diukur dari situ. Dari output itu, output dan outcome lah, minimal outputnya dulu lah. Kiranya seperti itu. Nah kita coba misalnya lakukan penelitian kecil, misalnya katakan Sidoarjo atau Surabaya, yang jumlah jemaah hajinya sekian. 2000 lebih Sidoarjo sama sekarang Surabaya. Ada dampaknya yang bagi peningkatan spiritualitas. Ukurannya apa? Lah itu harus ada ukurannya. Nah itu lakukan penelitian seperti itu. Baru kita itu berani menyatakan, karena ini belum, tapi kita lihat sekilas, katanya tidak signifikan itu perubahannya. Nah, itu tapi setuju saya, itu memang harus kita teliti. Paling tidak ya misalnya alumni haji di Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu untuk mewakili itulah. Itu bagaimana. Nanti kalau sampelnya seperti itu kan bisa nanti bisa digeneralisir itu. Indonesia itu. Asalkan sampel yang diambil mewakili. Mewakili. Tapi ini ngomong kan seperti itu, bagaimana nanti pengaruhnya kepada PDB dan lain-lainnya kan. Tapi kalau haji ini kan memang tidak ada event yang sebesar haji loh. Tidak ada di dunia. Di dunia ini. Tidak ada. Serentak setiap kota, setiap desa lah mungkin malah kampung RW. Setiap RW mengirim delegasinya. Kan ini yang diperbaiki akhlak dan akidahnya sebenarnya kan. Begitu pulang haji, kalau zaman dulu zaman Belanda malah itu dikasih tanda malah. Ini pulang dari Mekah dikasih tanda haji karena betul-betul signifikan pengaruhnya kan. Dia sebagai agent of development di masyarakatnya ya.
Oh, jadi Ya, orang yang ngasih ide, dulu ngasih kalau ini dipercayakan orang lain. yang tercatat ya, Mm, saya membaca disertasi dari namanya Soleh Latukonsina, mm, orang Sulawesi. mm, Dia menulis historiografi haji. mm. Itu memang dulu itu sedikit jumlah yang sekitar waktu itu sekitar penduduknya 50 juta zaman Mm-mm. Belanda ya, Iya. Heh. Indonesia itu. Mm-mm. Jamaah hajinya itu sekitar 5.000, Mm, 2.000 gitu. mm-mm. Nggak banyak. Mm. Nah, artinya kecil. Tetapi dampaknya luar Luar biasa. biasa. Nah, Sampai karena mereka itu ya itu kemabruran itu menjadi hal ya penting. duit yang untuk berangkat ya kan. Itu di Ya memang betul-betul yang bersih iya dan betul. mereka sudah nggak ada model kayak sekarang Ya. talangan itu Iya. nggak. Terus Memang betul-betul istiqomah. terusan kedua mereka ilmunya cukup, Ya, kemudian mereka ketakwaannya luar biasa. Bukan cuma ilmunya saja yang ya. cukup, tapi beliau ini betul-betul orang yang sangat dekat dengan Allah lah. Iya, Bahkan, memang mm-mm. memang itu yang dulu itu seperti itulah. Sekarang dengan jumlah kemudahan ekonomi, kemudahan transportasi, nah itu ada problem-problem baru Mm. sehingga pada pemerintah itu menguntungkan. Mm. Pemerintah diuntungkan dengan haji ini Iya, iya. karena duitnya banyak. Loh, sekarang setiap tahun berapa yang Ya triliun lah. iya Keuangan haji sekarang itu data di BPKH itu 180-an. 100, sekitar 180, hampir 200 triliun. yes. Itu bisa beli itu, bisa beli hotel di depan Mekah itu, di depan Masjidil Iya, Haram. iya, Bisa iya. dituku itu. Lah, banyak tapi kan uangnya uang orang yang antri itu tadi. Mm-mm, Nah, mm-mm. ini yang problem yang pernah difatwakan oleh Majelis Ulama, diinvestasikan kemudian itu mengandung unsur riba. Eh, Nah, itu problem Meskipun juga. dibuat beli hotel di Mekah sana, kemudian Lah ya, hotel itu itu untuk dapat hasil, i- hasilnya ya untuk sebetulnya biaya haji kemaslahatannya lagi. bagus. Hanya eh, masalahnya dia itu gak punya pikiran saya begitu. Jemaah haji itu. Kalau memang mau begitu, ya sudah dibilangi, disosialisasikan bahwa ini diinvestasikan selama sampai ini. Kalau iya, ya nggak apa-apa. Ya harus begitu Loh, supaya halal. sekarang kan daftar haji harus tanda tangan itu, apa macam-macam, apa enggak salah satunya itu? Enggak ada itu. Enggak. Enggak ada. Makanya difatwakan seperti itu. Ah, pusing juga itu Pak Nasaruddin Umar itu. Pusing juga. Ini gimana itu kok ada fatwa begini Majelis Ulama. Padahal uangnya ya podo-podo saja ini. Sehingga minta ke Persis ketika ada apa ya mudzakarah di Hmm, Persis itu di Bandung itu. Bagaimana itu kan bisa dikoreksi itu apa namanya fatwa itu. fatwa. Tapi rupanya nggak ada fatwa tandingan itu sampai hari ini Ah, yang menyatakan bahwa itu halal lah gitu. Belum ada itu. Prof, eh, kalau kita tarik ke level jamaah dan keluarga muslim, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang saat ini antrian lama dan lain-lainnya itu, Prof? Langkah konkretnya menurut saya ada dua langkah Hmm, supaya tidak mengandung horor. hmm, Hentikan itu talangan. pendaftaran talangan. Talangan itu hentikan. Hmm. Jangan terlalu bahasa lainnya ya jangan terlalu kemaruk lah. Loh, tapi talangan kan memang Kemenak sama DSN MUI melarang, Bro. Sudah. Iya melarang, tapi realnya kan melarangnya kayak main mata itu. Oh, iya, iya. Realitas ini masyarakat orang tetap seperti itu. Iya, iya. Iya, Ah, iya, iya, iya. Iya. itu satu ya. TST lah. Iya, TRT. Kita Itu tahu bukan sama tahu. bukan nggak tahu, mesti tahu Iya, itu. iya. Iya. TST itu tahu sama tahu gitu. Oh, banknya bilang kalau nggak lewat bank saya nggak mabrur. Ah, itu satu harus seperti itu. Harus apa namanya? Kita berhenti hentikan aja misalnya. Tapi itu karena berdampak pada simpanan pemerintah. Akan Hmm. berdampak itu. Hmm. Kemudian yang kedua, langkah kedua, orang yang sudah biarkan aja, tapi jangan menerima lagi. Iya, iya. Jangan menerima lagi. Maka
ikuti apa namanya, dia sudah nggak masuk dalam kategori istitoah. Sampai nanti berikutnya itu ada ini selesai. Bayangkan 5 juta. 5,5 juta. Yang Nah, itu kan waiting problem. list. Nanti itu menggelembung terus, menggelembung. Itu menjadi problem sosial itu nanti. Orang misalnya ya, orang itu sudah antri segitu, sudah masuk waktunya. Padahal dia itu secara kesehatan sudah tidak memenuhi. Kan nggak berangkat. Iya. Itu apa dampak psikologinya kan tinggi. Loh, masa saya sudah sekian terus nggak boleh berangkat, padahal saya sudah punya kuota. Nah, itu bisa bahaya itu. Menurut saya itu tidak masalah itu. Iya, kan alasannya Bapak nggak istitoah. Nah iya alasannya iya, tapi itu kan mempengaruhi psikologisnya dia. Iya. Lah menurut saya itu ya mungkin kalau diberhentikan sementara. Sementara itu berapa tahun? Ya sampai selesai. Oh. Karena ini kan sudah terlanjur. Ya. Maka orang yang mau daftar ini sudah ditutup aja. Itu jalan kedua. Karena orang kalau yang sudah daftar terus di ini kan problem lagi kan. Ya. Jadi orang yang mau daftar harus ditutup aja. Ya itu banyak memang teman-teman tuh komentarnya gitu. Untuk mengetahui ini ponzi apa enggak gitu. Ponzi itu ini loh apa namanya seperti yang swasta dulu itu kan membiayai berangkat itu dari uang dana orang yang daftar. Nah ya kan memang begitu. Sekarang kemarin itu kan pemerintah belum berlaku ya undang-undang yang terbaru. Itu kan Saudi minta supaya bayar dulu. Uangnya siapa itu uang jemaah haji belum bayar, belum melunasi. Ya uangnya orang yang dulu itu. Yang orang yang antri itu yang dibayarkan. Iya. Itu berapa? 2 triliun berapa itu yang dibayar kemarin itu supaya untuk biaya di Armusna itu. Jadi biaya Armusna itu sudah dibayar sekarang. Bayar di depan ya? Iya bayar di depan. Kalau enggak dapat tempat yang strategis. Nah, itu banyak problem dan kita kan harus ngikuti itu. Harus ngikuti regulasi Saudi. Given ini ya rasanya ya. Kita sedang. Oke. Berarti kalau ada orang niat haji tapi belum kesampaian, pahalanya tetap dicatat sebagai haji, ya Prof. Yang sudah daftar kan sudah punya porsi, kemudian ya terhalang karena antrian, akhirnya meninggal sebelum itu kan berarti dia malah itu yang dapat masuk pahala haji mabrur malah. Masuk kategori niatul mar'i khairum min amali. Niatnya seseorang lebih baik dari amalnya. Kenapa kalau lebih baik amalnya? Wah, amalnya belum. Tapi niat kan sudah ada. Dia tak tercapai, dia insya Allah masih dicatat. Menurut hadis itu, apa namanya? Dapat pahala haji mabrur Dapat malah. haji, iya. Nah, jadi sahabat-sahabat ya enggak usah ini ya. Yang sudah daftar tapi masih dapat waiting list cukup lama, nggak usah kecil hati. Jadi kalau kita dipanggil Allah ya kita sudah dapat pahala. Tapi haji urusan mabrur. kebijakan itu mestinya sudah perlu dibicarakan. Kita jangan terlalu bahasa lainnya itu, kalau bahasa agamanya itu tamak. Iya. Kalau bahasa Jawanya kemaru. Artinya kita ingin mendapatkan dana sebesar-besarnya untuk haji ini. Sehingga nanti akan membiayai namanya yang kampung haji katanya. Itu sudah cukup itu. Nanti kan mereka sudah ngitung kan, nanti kembalinya berapa. Kan tetap masih aman itu. Iya kan muter kan uangnya kan. Ya saya kira kalau saya itu lebih maslahat kalau sekarang ditutup aja, walaupun nanti BPKH itu kekurangan duit itu, karena nggak masuk. Padahal uangnya katanya sudah dikeluarkan kemarin untuk bayar duluan itu. Ya tapi masih ada 180 180 triliun. Oke, kalau untuk negara, Prof, apa langkah strategis yang bisa diambil
oh yang ini yang tadi selain menghentikan pendaftaran ya, biar antrian itu. Apa, Prof? Yang harus dilakukan oleh negara yang sesuai dengan syariat. Misalnya transportasi, tegakkan hukum syariat, proteksi konsumen, screening kesehatan, dan outcome nyata. Ini saya ngomong output nyata. Itu gimana Prof? Ya Hal itu saya kira kemampuan itu. sekarang itu kita harus meningkatkan pelayanan. Ah, Kalau duit, saya kira kalau orang yang sudah dapat porsi nanti mm, diumumkan mm, ini orang itu berlomba-lomba. mm, Di samping ya saya kira setiap tahun itu selalu ada yang tidak mampu melunasi. mm, Nah, mereka tertunda. mm, Tapi kuota kan harus terpenuhi semua mm. terus. Maka yang di bawahnya naik. Naik. Nah, Mm. saya kira itu sudah wajar. Tapi yang menjadi problem ini kalau saya katakan hentikan itu biar tidak kemaru, tidak tamak gitu. Ya, ya, ya. Jadi kalau tamak itu juga nggak berkah juga itu. Ya, 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 ya. Nah, yang ada itu jalan dulu, tapi pendaftaran baru di stop dulu, Iya, di iya. stop. Jadi kalau itu bisa diwujudkan, berarti kita bukan hanya mengejar angka jumlah jamaah yang berangkat, tetapi juga kualitas penyelenggaraannya, ya, Prof. Ya saya kira nanti kalau dengan cara seperti itu, maka akan karena ini kedua-duanya kan Mm-mm. di pihak pemerintah Indonesia dan juga di pemerintah Saudi. Saya lihat Saudi sudah berusaha Ya, dengan ketatnya eh, kartu nusuk. ya. Jadi dia Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu adalah untuk mereka yang haji. Bahkan Mm. orang Saudi sendiri dianjurkan untuk tidak Tidak ke ke Masjidil Masjidil Haram. Haram. Mm-mm. Kecuali yang mereka ketat. Mm. Ketat mereka masuk sini. Itu demi tamu yang akan datang ke sana. Iya, tamu-tamu Saudi yang sudah jauh. melakukan itu. Maka kita harus ngimbangi seperti itu juga. Jadi kita juga di tingkat pemerintah dan juga tingkat masyarakat supaya tidak mencari jalur Oke ilegal. lah. Semuanya harus lewat yang formal karena itu sudah tidak memenuhi kategori yang apa yang disebut dengan istitoah. Jadi Oh, orang yang pakai haji ilegal itu tidak istitoah. iya, iya, iya. Dan itu yang menurut saya Mm. sudah tidak mengikuti Nabi karena Nabi tidak memaksa. Mm, mm. Sesuai dengan waliul amri yang sana. Padahal Nabi itu. Iya, iya, Nah, itu kan seperti itu. iya. Maka langkah yang harus dilakukan jadi stop ini duit itu jangan mau menambah terus gitu. Iya, iya, Nah, iya. ini sampai ini mungkin nanti dibicarakan dulu oleh para ulama ya, baik yang institusi atau yang Libatkan ulama baik ya institusi itu maupun bagaimana ini ya. caranya mengatasi ini Iya, supaya haji itu tidak diisi dengan pola yang namanya riba. yes. Walaupun namanya macam-macam, nggak gelem mengatakan bunga. Karena bunga itu riba, namanya Baik, namanya Pak. apa efisiensi apa istilahnya ya. Nah, supaya itu ini anunya ini dapat uang dari ini terus dimasukkan ke tambahan itu. Ya, Untuk ini kan bertambah terus ini uang ini, bertambah terus. Tapi itu dampaknya nggak signifikan bagi pengembangan kemabruran. ya. Itu Karena yang melakukan itu pemerintah. mm, itu kan banyak dimasukkan ke investasikan ke green sukuk sebenarnya itu. Ya Ya. diantaranya yang suku. Memang ya sudahlah yang ada itu kan banyak itu. Hmm, Gak sedikit itu. ya, Kalau itu terus mau banyak sementara ini orang antri sampai ini kan membuat menderita itu. ya, ya, ya. Ya Oke, menurut baik. saya itu dihentikan yang ini itu suku gak masalah lah Mm, untuk sementara
Tapi kalau ini diteruskan nanti sampai orang 50 tahun, 60 tahun ke depan, bahkan dianjurkan haji-haji yang apa namanya, yang masih Ya, kecil supaya segera haji muda. daftar. Wah, Ya, suruh sekarang kan segera muda. 13 itu Iya, dalam undang-undang yang baru iya. katanya begitu, 13 tahun. Haji Nanti, muda. itu nanti ya memang duitnya jadi banyak. Tapi duit ini yang banyak itu karena penuh dengan riba, Hmm. ya nggak berkah itu. Dan pemerintah ojo ojo kemaruk lah. Kalau bahasa agamanya jangan tamak. Nah, ini Eh, kan uang publik itu masalah. baik, sahabatku yang dirahmati Allah, haji adalah cermin ketaatan kolektif umat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun terhalang, Allah tetap catat baginya pahala yang sempurna. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka mari kita bersama jaga istiqoah dengan cara halal, tempuh jalan yang thoyyib, perbanyak amal alternatif, misalnya umroh di bulan Ramadan atau duduk berzikir setelah setiap hari setelah sholat subuh sampai terbit matahari itu kan tamam ya, Iya. apa pahalanya sama dengan pahala umroh. Kemudian dorong tata kelola haji yang transparan dan amanah. Tadi Prof. Imam Ghazali sudah menyatakan menyampaikan saran ya hentikan pendaftaran itu gitu ya sampai apa di anu lagi. Oke. Kalau kita lakukan ini bersama-sama insya Allah ketika takdir membuka pintu haji kita akan benar-benar menjadi haji yang mabrur. Insya Haji yang Allah. mabrur ini ada pengaruhnya terhadap sosial ekonomi bangsa dan negara kita, apalagi untuk urusan keluarga ya. Ibadah yang memuliakan individu, memuliakan umat dan bangsa. Prof. Imam Ghazali Said, terima kasih banyak atas pencerahannya sore ini. Masya Allah, ini kita dapat ilmu yang banyak dari Prof. Iman. Saya Mangesti Waluyo Sejati pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.